Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa menjalankan proses belajar mengajar secara virtual. Ini pertemuan perkuliahan terakhir ya. Sebelum UTS minggu depan, sesuai kesepakatan pada awal perkuliahan, pada kontrak pembelajaran bahwa ujian UTS yaitu secara tatap muka, artinya bahwa pertemuannya itu perkuliahannya itu secara luring ya, bukan take home begitu. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan sebelum ujian ya, agar bisa mempersiapkan diri dengan baik begitu. Oke, saya perlihatkan PPT-nya ya. Ini ada PPT-nya juga ini. Oh, ini ya. Aduh. Halo, sudah terlihat ini? Belum, Pak. Hah? Sudah terlihat? Belum, Pak, belum. Belum, Pak, belum. Belum. Oh, belum. Ada, Pak. Hah? Sudah? Belum ada. Belum. Belum ada? Itu, Pak. Wow.
Masa belum terlihat ya? Ini sudah terlihat kan? Belum, Pak. Belum ya? Belum ada, Pak. Belum. Oh, Cuman mukanya Bapak yang kelihatan. cuma wajahku. Aduh. Bahaya Zoom ini. Jodoh pun belum terlihat, Pak. Oh, begitu. Saya kira kalian sudah... Oh, nggak ada Fitra, babucin. Oh. Saya kira ada di kelas ini jodohnya kalian ini. Aduh, nggak terlihat jodohku di kelas ini. Oh, begitu. Apa kamu bahas ini? Fitra. Belajar gini Fitra, bukan Nah, suara cinta-cinta. jodohku, Tetangga kampus Yang berangkat. marah dong Fitra. Kayaknya Zoom ini bermasalah hari ini nih. Fitra mana mama? Itu sudah ada yang tanya mana mama itu. Mama ada. Mana nenek? Ini Zoom-nya bermasalah ini. Ini Oke lah, saya coba ini ya. Nanti PPT-nya saya bagikan, saya kasih ke siapa? Ke ketua kelasnya, ke siapa? Desi Natalia ya. Ya Pak. Jadi begini, minggu depan itu kita ujian di kelas kurang lebih berapa menit itu ya? 60 menit kalau tidak salah perkuliahannya. Perkuliahan di jadwal berapa menit? 120 menit kah? 2 jam. Kalau misalnya 2 jam sesuai waktu itulah. Materinya itu bisa dari PPT yang dibagikan atau materi yang sudah didiskusikan ya, yang makalah yang dibuat, yang kemudian didiskusikan, sama mungkin ya. harus tetap muka, Kak, Pak? Kan kesepakatan di awal perkuliahan kan begitu ujiannya tatap muka. Saya kira lalu Bapak cuma bertanya itu Pak. Orang lebih mau arti mana? Tatap muka atau online kayak yang kemarin Bapak bikin. Minggu lalu waktu awal perkuliahan kan begitu. Saya tanya sama kalian kan ujiannya apakah dia take home atau dia tatap muka langsung. Kalau dia take home berarti seperti ujian yang lalu itu. Saya kasih waktu 3 hari atau 4 hari, kemudian kalian mengisi ya, menjawab materi ujian sesuai waktu deadline yang ditentukan begitu kalau take home. Kalau tatap muka ya seperti biasa. Karena memang perkuliahan kali ini kan dia dua metode dia daring itu secara online dan dia luring tatap muka langsung. Tinggal kesepakatan antara dosen dan mahasiswa saja kapan dia waktunya luring dan kapan dia waktunya daring. Ya, pertimbangan minggu awal-awal waktu kontrak perkuliahan kan merasa kesulitan ya menjawab ujian kalau secara
kalau dengan pendekatan take home, maka ingin mencoba sesuatu yang lama ya, yang lama itu ujian tatap muka langsung. Ini kalian di kampung semua kah? Iya Pak, baru jalan dari Iya, kampung Pak. ke sini. Pak, jalan. Nah, Oh iya Pak, apalagi ditanya itu Pak. nah jadi bagaimana ini? Sudah Iya, mendaki, rusak lagi. Agak sulit. Bohong itu anak Pak, bohong. Kalau begitu kita buat saja ujiannya itu take home kalau begitu. Kalau begitu Iya Pak, masalahnya kan kita sudah lama di kampung, jadi pas mau ke kota jalannya tidak bagus Pak, baru perbaikan. Hoax Pak, hoax. ya kalau begitu kalau begitu Kalau saja Pak. kalau begitu ujiannya itu dia take home. Ujiannya take home, batas kumpul-kumpulnya itu 1 minggu. Jadi harus tepat waktu mengumpulkan ya, sesuai deadline. Ya Pak. Jadi jangan seperti semester lalu. Itu deadline-nya kurang lebih 2 bulan, mengumpulkan nanti bulan keempat atau kelima. Nah, seharusnya sudah dapat penalti itu, tapi tidak banyak juga yang begitu. 1-2 orang lah, 1-2 atau 3 orang. Jadi usahakan tepat waktu, karena kalau dia ujiannya tatap muka seperti ini, saya cenderung kesulitan dengan model adaptasi ujian seperti tatap muka seperti begini. Kalau misalnya Telkom, ya saya ngasih surat tugas saja ya. Kan saya tidak bisa awasi kalian, apa kalian bisa lihat catatan atau tidak ini. Misalnya saya di sini, kemudian kalian menjawab soal di rumah, kan saya tidak bisa awasi apakah kalian misalnya buka Google misalnya dan lain sebagainya. Nah, lebih baik saya saya berikan ujiannya take home. Silakan aja buka Google, cari buku, cari sumber informasi sebanyak mungkin untuk menjawab soal-soal ujian yang saya berikan begitu. Dijawab dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Jadi begitu ya. Jadi minggu depan itu ujiannya tanggal berapa ya? Saya cek dulu ya. Tanggal 4. Minggu depan itu tanggal 11 ya. Minggu depan tanggal 11. Berarti soalnya saya kasih via ini, via Google Classroom ya. Iya Pak. Jadi semua bisa lihat dan kita bisa sama-sama terlibat di situ. Ketimbang saya kasih langsung ke Desi. Jadi saya kirim lewat Google Classroom tepat pada tanggal 11 November 2020. Kemudian dikumpul paling lambat itu tanggal 18 ya. Tanggal 18 November pukul 23 ya, lewat 59 menit. Jam Paling 1 itu Kenapa Pak. cepat sekali Pak? Jam 1 malam. Bukan, jam apa? Salah, bukan. 22 ya, 22 lewat 50 Jangan ketawa Fitra ini. 59 menit. Jadi Jam untuk itu. jam setengah 12 ya. 1 menit lagi jam 12. Saya tunggu itu. Saya belum tidur itu jam-jam begitu. Jadi saya lihat di email. Oh, intinya terakhir jam 12. Nah, terakhir jam 12. Lewat dari sini. Betul sih. Ini. Ya. Apa?
Betul Satu sudah dosen tadi. ini. 9. Tidak, bapak apa juga itu Pari. Love you. Betul tadi Pak jam Bapak, 23. woi. 9. Jam 23 Pas jam Baca itu. pukul 23:59 menit. ini Pak. Pas jam 12 itu. Nah, pas jam 12 Berarti jam 12 nggak bisa. lewat dari itu sudah tidak bisa, resiko. Namanya. Waktunya Berarti Pak Wah, waktunya waktunya panjang lama. sekali, 1 minggu kok. ini ya hanya Seharusnya 3 hari. Intinya saya 2 Maulid hari. hari Jumat. Seenggaknya perasaan kita ini. Jangan lupa kumpul telur. Oh juga. Waktunya satu minggu. Jadi tidak seperti semester lalu ya. Harus ada video, saya kira tidak perlu itu. Soalnya esai saja. Jadi kalau misalnya dalam waktu 1 hari ada yang bisa mengerjakan dan kirim, juga tidak masalah. Semakin cepat semakin bagus itu. Dia mengerjakan dalam waktu 2 hari, juga tidak masalah. Ya, yang kecepatan mengirimkan tugas kan tergantung dia dia fokus dan tidak santai. Kalau santai-santai kan agak lambat itu. Saya kira Santai pasti Pak. iya. Santai yang penting pasti kerja Pak. Santai yang penting pasti itu juga bagus juga. Pelan-pelan asal di antara kalian ada yang begitu, dia bisa kerjakan tugas yang diberikan cepat dan tepat waktu, benar jawabannya. Ada juga yang dia pelan-pelan lambat tapi tepat waktu begitu, benar jawabannya, dia lambat, dia mengerjakan Iya. mendekati deadline biasa dia kumpul. Tapi benar jawabannya begitu. Ada di antara kalian, nggak mungkin kan saya kasih tahu. Saya Pak, nggak usah dibilang Pak. Oh gitu. siapa Pak? Maksudnya, Oh, Gara-gara ini deket lagi saya. nggak boleh Siapa masih itu, kamu kasih Kak? tahu. Enggak lah, cukup saya yang tahu saja. Mau penasaran dong. Jadi begitu ya. Itu aja itu Ner. Lewat dari jam 12 saya sudah tidak terima. biar memohon Pak supaya adil. Kenapa? Biar ada yang Apa memohon. ini? Oh, Jangan marah Bang. Jangan marah Bang. karena waktunya panjang sekali 1 minggu, tapi nantilah pokoknya tepat waktu ya. Kalaupun dia lambat itu mengurangi nilai. Lambat sekali, sudah 1 minggu diberikan waktu. Itulah Pak. Oh. Belum yuk, ini so bicara nilai. Seharusnya tiga hari sudah bisa dikerjakan. Saya kira itu. Kemudian fokus ke tugas ya. Jadi saya tidak memberikan. Ada tugas Pak. Iya, ini tugas untuk UAS ya. Saya kan tidak masuk lagi memberikan ujian UAS ya. Jadi biar saja Ibu UAS itu ujian akhir semester. Kalau UTS itu mid semester. Ujian tengah semester. Jadi ujian final atau UAS saya sudah tidak memberikan soal ya. Saya tidak memberikan soal, biar Ibu Wati saja yang berikan. Tapi saya memberikan tugas, dan ini saya kira inti dari perkuliahan kuliahan kita, karena ini adalah kuliah partisipasi dan pengembangan masyarakat. Jadi tugasnya itu membuat video partisipasi kelompok tani atau kelompok wanita tani di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Tugasnya itu ditumpuk.
Eh, Yang penting. tugasnya itu dikumpul 2 minggu sebelum, ini ada peringatan ini, 2 minggu sebelum ujian akhir semester. Ini bisa di email ataupun WA, tapi kayaknya agak sulit itu mengirim lewat email. Jadi bisa dikirim lewat WA, atau siapa perwakilan kelompok temui saya langsung begitu. Bisa kirim lewat Bluetooth ya, bisa di kampus begitu. Seperti siapa ya, kita ketemu di kampus. Sulham mungkin kayaknya. Ketemu di kampus. Dia Cutting boleh, Pak? cutting boleh juga. Nah, berarti. Kenapa sih? Ini Ini tugasnya kelompok, Oh, gitu. bukan tugas individu. Jadi Kelompok ya, Pak. tugasnya kelompok. oh, kalau Ini saya kasih contoh ya. Misalnya, ini nanti lihat di PPT. Saya kirim PPT-nya ini. Kalau Zoom bisa tidak bermasalah, enak menjelaskan. Jadi contohnya begini. Partisipasi. Ini penelitian saya ya waktu di Bogor. Ini partisipasi. Aduh. Kenapa? Kenapa sih? Butuh suara, Pak. Oke. Ini apa? Ini ada contoh. Nanti bisa kalian lihat di PPT-nya. Kalau Zoom-nya bisa melihat file ini kan, bisa menampilkan PPT kan lebih bagus ini. Ini contohnya. Ini partisipasi anggota kelompok. Ini riset saya waktu di Bogor. Partisipasi anggota kelompok wanita tani anggrek dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Ini kegiatan model kawasan rumah pangan lestari. Ini studi kasusnya kelompok wanita tani di anggrek di Desa Bakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Ini partisipasinya yaitu keterlibatan aktif anggota kelompok wanita tani dalam kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan yang meliputi pengambilan keputusan, kemudian perencanaan kegiatan, kemudian pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil lahan pekarangan. Ini ada fotonya juga di sini nih. Saya tampilkan foto aktivitas kelompok tani. Ini mulai dari bertemu dengan penyuluh, ya. Ada penyampaian penyuluh. Ini kegiatan apa namanya? Meliputi pengambilan keputusan ini. Ini diskusi mereka pengambilan keputusan untuk program tanaman pekarangan. Kemudian ini ada tanamannya, ini sawi kailan. Nah, kemudian mereka gambar yang ketiga adalah memetik hasil panen. Jadi partisipasi kan begitu, dia dimulai dari proses pengambilan keputusan sampai ke evaluasi. Jadi sampai itu ke program, misalnya program tanaman pekarangan, itu mulai dari tahap pengambilan keputusan terhadap program itu. Misalnya diskusi begitu antara kelompok wanita tani. Nah, kemudian sampai mereka menikmati hasil. Oh, tanaman pekarangan ini panen, kemudian dijual, kemudian hasilnya meningkatkan ekonomi masyarakat begitu. Kemudian sambil mereka yang terakhir evaluasi dari kegiatan-kegiatannya mereka. Jadi tugas kalian adalah menemui kelompok-kelompok wanita
kelompok tani atau kelompok wanita tani. Kemudian melakukan wawancara ya, diskusi dengan mereka. Jadi itu bisa dilakukan pertemuannya itu dengan kelompok tani, bisa dia 1 hari. Itu 1 hari itu kan biasa panjang waktunya itu. Bisa juga berkali-kali, misalnya karena petani biasa sibuk, kelompok tani kan biasa sibuk, jadi kan tidak bisa agak sulit itu meminta kesediaan waktu mereka itu lebih dari 2 jam begitu ya. Jadi mungkin perlu datang berkali-kali itu, mungkin bisa jadi 2 kali atau 3 kali begitu. Kalian berkunjung ke kelompok tani untuk wawancara, diskusi, kemudian dibuat videonya, video dokumentasinya begitu. Jadi tentang teknisnya seperti apa itu saya kira kreatifnya kalian ya. Buatlah tugas itu sebaik mungkin, sekreatif mungkin, dan itu tidak hanya menjadi dokumentasi kalian dan juga dokumentasi dosen, dalam hal ini dokumentasinya kampus juga begitu. Tugasnya ini tidak dibebankan untuk per individu, tapi kelompok dia, agar memudahkan kelompoknya itu saya tidak bagi lagi, saya mengambil kelompok yang sudah ada begitu. Jadi kelompok yang lalu mungkin 1-2 orang barangkali yang dipindahkan. Seperti Sahbi kan dia sudah tidak ikut perkuliahan ini. Halo? Masih dengar suara? Masih, Pak. Nah, Kelompok Masih, yang mana? Pak. nah, seperti Sahbi kan tidak lagi ikut perkuliahan kan dia. Jadi karena kelompok berapa ini? Kelompok 4 itu banyak ya, 4 orang. Kelompok 4 itu 4 orang, jadi ada 1 orang yang dipindahkan ke kelompok 2. Ini kan kelompok 4 ada Nur Afni, ada Fitra, ada Rahmi, ada Nirwana. Siapa yang mau pindah ke kelompok 2? 1 orang saja. Saya Pak. Siapa itu? Lupa siapa semua namanya, enggak saya ingat, enggak saya dengar. Nur Afni Pak. Tapi kan kelompok Desi Pak. Ini kelompok Aja dulu, Pak. Kamu di situ. Jaringanku tadi Pak. Kalau kamu berebut telur. Ini kelompok 4 kan ada Nur Afni, ada Masalahnya dia orang kan bagian Dondo. Oh iya. Jauh sekali. Oh betul. Satu kelompok Jauh Pak. khusus geng Dondo saja. Supaya nggak ribet ya. Iya Pak, cuma sendiri kan di kota. Sama Yoda. Kan Enggak mau. kan urusan Sama Fitra tidak mungkin sama ke Dondo Fitra sama kamu. tidak mungkin Enggak ada masalah. Rizky saya berjarak sekali dengan Fitra, dengan Rahmi ini. Ya Allah. Pekiut dan kamu tiba. Halo, saya kira begitu saja ya. I love you. Jadi Arangnya. Hutan gitu juga. ya. Tapi enggak ada juga paksaan, Pak. Enggak ada paksaan. Oh tiada paksaan. Iya, iya. Jadi Nur Afni pindah ke kelompok 2 ya. Tunggu Pak, kelompoknya siapa itu kelompok 2 Pak? Tunggu. Sulham, Dia dengan Sulham. Ini enggak boleh. Desi Natalia Linda. Siapa Pak? Oh Sulham. iya dengan Desi Pak. Iya. Mama, kau suka sudah itu? Sulham, Iyalah. Desi Natalia. Gambar gandang. Ngakak. Santai. Santai, Bila Bos. online Santai ini ini. di kampus. Sudah santai ini, sudah babaring-baring le. Jadi Mantap. Tarik, Boleh nggak ada? Lanjut, Pak.
Jadi maaf nih. Lanjut, Pak. Lanjut dulu, Pak. Kelompoknya. Lanjut, Pak. Lanjut dulu, Pak. Jadi masing-masing itu kelompok 3 orang ya. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, dan 4 masing-masing 3 orang. Jadi satu kelompok yaitu kelompok bukan satu kelompok, kelompok 4 itu geng Dondo ya. Geng Dondo, Dok. Apa? Mana geng Dondo? Mana geng Dondo, Pak? Waktu jauh sekali juga tuh orang ini, kasihan. Fitra, Rahmi, Nirwana. Jaraknya berapa kah? Berapa jam kah dari kalau Fitra di mana rumahnya? Oh, Saya Kayu Lompa, Citra Pak. di Kayu Lompa, Pak. Kayu Lompa, baru kalau Satu di Lapasio. Nah, Pak, Satu di Pak, bisa saban guys. pokoknya Dondo, saya Basi Dondo. Nirwana, Kecamatan Lampasio. Rahmi di mana Rahmi? Dondo, saya Basi Dondo. Terus kalau dari Dondo ke Basi Dondo itu berapa jam itu? lama Sekitar- sekali, Pak. 30 menit, 25 menit. Oh, wah. Baru kalau Lampasio ke Dondo 5 menit, Oh, Pak. jangan tanya, Pak. 3 jam. Boh, jangan begitu sketching sama sudah Jo. 5 menit saya lebih jauh Lampasio ke dalam kota itu. Dekat. Iya, Pak. Baru tidak Iya, tiap hari iya, biar nih, Pak. Kita kan geng Dondo. geng Dondo, baru tidak tiap hari juga ketemu. Iya, bagus juga nama gengnya. Tuh orang bilang, Pak, unik. Unik ya. Kang baper. Banyak kelompok tani kan juga di sana kan, tinggal pilih saja. Kalau Lampasio banyak sekali kelompok tani di Lampasio. Di Dondo juga banyak. Pak, bisa Lis sering ke kampungnya tuh orang, Pak. Jadi bisa Lis itu gabung sama kita masih 3 orang. Iya, cocok, Pak. Cocok sekali. Udah nggak gitu, Le. Janganlah, kan sudah ada tuh. Oh, Sudah cocok itu. Fitra, Rahmi, Nirwana. Siapa tahu jadi 3 divanya Steve tuh. Wah, luar biasa itu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allah, siap. Amin paling kencang. Ini sudah dilihat kah file ini? Saya ini belum ya? Bahaya ini. Tidak bagus jaringan di Zoom. Saya tidak bisa menampilkan PPT. Nanti saya kasih ke Natalia, Desi Natalia, nanti Desi yang distribusikan sama teman-teman. Sudah isi absen semua kah? Sudah, Pak. Oke. Ada hambatan? Ada yang mau ditanyakan? Saya kira itu saja ya. Kalau ada yang ditanyakan ya silakan ya, karena Pak, pengumpulan anunya, Pak, tugas EU apa? UTS. Iya. UTS itu 2 minggu sebelum final. bukan, itu tugas tugas UAS. UAS itu sama dengan final. Jadi 2 minggu sebelum final. Yang video ini tuh, Pak? Iya, yang video itu. Jadi bisa saja, iya. bisa saja kalau misalnya ada waktu, ya mulai saja besok barangkali atau lusa. Yang jelas Subhanallah. kapan kalian kumpul toh bisa kumpul. Ini kan tidak boleh kita bermalas-malasan ya. Siapa jadi leader di kelompok ini? Kapan punya waktu kumpul. Karena kalau mau cari waktunya petani itu biasanya agak susah itu kalau kita ambil porsir waktunya
1 hari full. Jadi biasanya perlu datang berkali-kali itu. Paling 3 kali saja kalian datang itu. Ketemu mereka, mewawancarai, kemudian banyak hal ya di situ, mulai dari tahap pengambilan keputusan, kemudian apa lagi itu? Kemudian perencanaan kegiatan, bagaimana mereka merencanakan kegiatan, kemudian bagaimana mereka melaksanakan kegiatan itu, apa-apa saja mereka laksanakan. Paling tidak kan ada bukti fisiknya itu, seperti ini, seperti ini. Kemudian ya kalian pantau langsung kan, kemudian evaluasi bagaimana mereka mengevaluasi kegiatan itu. Ada contohnya tuh di sini. Jadi kalian dokumentasikan itu dalam bentuk video. Kalau bisa videonya singkat ya, sekitar 10 atau 15 menit ya bagus. Tapi kalau tidak bisa 10 atau 15 menit juga tidak apa-apa. Kalau misalnya videonya 30 menit misalnya, atau 1 jam misalnya, itu tidak masalah. Artinya kan tergantung konten itu sesuai dengan aspek-aspek dalam partisipasi ya. Mulai dari apa? Mulai dari apa? Tahap pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, kemudian evaluasi kegiatan, kemudian pemanfaatan. Kamu bertanya. Iya. Ini maksudnya videonya ini, Pak, wawancara kelompok tani begitu? Semacam wawancara lah. Sekalian kalian perlihatkan dia punya lokasi program kegiatannya kelompok tani. Ini contoh misalnya ini kan saya sudah contohkan misalnya ini partisipasi anggota kelompok wanita tani anggrek dalam pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Babakan, Kecamatan Dramaga. Jadi kalau bahasa kerennya itu urban farming. Tapi kalau bahasa program, ini kan programnya dinas. Programnya dinas pertanian atau yaitu namanya itu MKRPL, Rumah Pangan Lestari. Jadi kemudian apa-apa saja itu partisipasi itu kan dimulai dari pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan kan semacam ini, diskusi dulu dengan penyuluh, program apa yang dilakukan. Nah, ada contoh ini, contoh foto diskusi kelompok tani dengan penyuluh. Ada saya tampilkan di sini. Kan tidak mungkin proses pengambilan keputusan itu kan tidak mungkin ada kalian bisa ambil videonya kan, karena itu kan sudah lewat itu. Nah, paling hanya bentuk diskusi atau wawancara dengan kelompok tani. Kemudian perencanaan kegiatan, ya kurang lebih sama perencanaan kegiatannya. Seperti apa? Mereka kan menceritakan. Nah, sekaligus kalian tampilkan juga bentuk fisiknya, mungkin ini kegiatan-kegiatan yang ibu-ibu lakukan, atau pada hari lain kalian datang, video mereka kan melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, misalnya apa itu perencanaan kegiatan, misalnya ibu-ibu itu sedang menanam, misalnya menanam sawi, menanam kangkung, menanam bayam, kemudian menyiram, memberikan pupuk, dan lain sebagainya. Itu juga perencanaan termasuk pelaksanaan kegiatan. Ya. Kemudian itu sudah include itu dengan evaluasi kegiatan itu. Kemudian
apa? Pemanfaatan hasil pekarangan. Nah, seperti apa itu pemanfaatan hasil pekarangan itu? Mereka jual kemana? Atau misalnya mereka buat apa begitu? Apakah misalnya apa ya? Tanaman itu dibuat jadi produk semacam jamu-jamuan, kemudian dijual. Bukti fisiknya apa? Yang kalian video. Oh ini jamu yang mereka pasarkan ini dari tanaman-tanaman pekarangan, atau ini bentuk apa jualannya mereka sudah kemas ini. Kalau bahasanya apa? Packaging sudah mereka kemas, kemudian mereka pasarkan ke masyarakat. Jadi tidak mesti semua di video, mana-mana saja yang memenuhi unsur untuk materi yang dibuat video begitu. Ya seperti kurang lebih kan sudah pernah buat kan video semester lalu kah atau semester 2 semester lalu? Semester kemarin, Pak. Video apa itu? Dia tugas kelompok. Kemarin dulu. Kemarin. Semester. Mata kuliah apa itu? Anu, yang kita ke petani dong, Pak, yang di sawah. Apa ya? Pas pertama kali Pak masuk sama kita. Nah, ya kurang lebih hampir-hampir mendekati itu ya. Silakan kan kalian kan sudah punya pengalaman. Jadi dengan pengalaman itu ya coba dibuatkan dengan sekreatif mungkin. Ya, dengan itu kan kalian bisa belajar edit begitu. Waktunya kan panjang ini, kurang lebih masih lama itu. Kalau Ibu Wati itu berapa kali pertemuan lagi Ibu Wati itu mungkin sekitar 4 atau 5 kali pertemuan Ibu Wati. Kemudian ujian final atau UAS. Jadi masih panjang, tapi tidak boleh bersantai. Karena ada deadline tugas itu dikumpul kapan. Jadi kapan ada waktu, ya sekalian kan edit, lihat angle-angle yang bagus. Jadi kan apa? Rata-rata kan bagus itu tugasnya kalian. Cuma kan ada yang kalau di angkatannya kalian kan ada yang bagus itu suku-suku yang suka edit itu sama si Hasriyadi itu. Hasriyadi atau Zulham. Yang saya tahu sih. Mereka editor memang, Pak. Tapi yang kayak begitu kan bisa dipelajari itu. Belajar saja di YouTube. Cuma memang lama itu, mengedit itu lama. Saya juga biasa edit itu lama sekali. Kadang kalau saya itu kadang malas edit. Kalau ada tujuan tertentu biasa saya edit ya. Kalau yang tidak penting-penting amat ngapain edit, karena apa? Kalau edit itu ini kan namanya seni ya. Meskipun lewat komputer kan agak lama lah, memakan waktu itu untuk membuat itu. Kecuali orang yang sudah mahir ya. Saya kira semua bisa lah. Ada juga yang bagus kok meskipun di luar Hasriyadi ya dengan Zulham, tapi saya nggak mau bilang namanya. Karena kan semester lalu kalau tidak salah itu kan ada tugas final itu yang saya kasih itu. Masing-masing individu membuat video itu. Apa? Tentang apa namanya itu? Kegiatan produktif dan bermanfaat di masa pandemi COVID-19. Itu kan masing-masing itu per individu itu membuat itu. Ada di luar Hasriyadi dengan Zulham ya. Nah, itulah kesempatan saya melihat kemampuan masing-masing kalian dalam membuat video ya, konten yang bagus gitu. Jadi bolehlah ke depan kan jadi dokumentasi pribadinya kalian bahwa saya dengan teman-teman pernah membuat ini loh. Jadi ada dokumentasi fisiknya yang bisa setiap saat itu bisa dilihat begitu. Dan
Saya kira bisa bermanfaat untuk banyak orang itu ketika melihat video kalian. Buktinya apa? Semester lalu kan, luar biasa hebat ini mahasiswa Steve ini. Ya, di tengah pandemi COVID-19, mereka bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka, kemudian bagi keluarga mereka, dan juga mungkin bagi masyarakat begitu. Meskipun hanya tinggal dan diam di rumah begitu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Asriadi kayaknya jaringannya ini bermasalah. Yang tidak hadir hari ini siapa ya? Zulham ya? Lagi sibuk ketua BEM dan sekretaris BEM, Pak. Oh, sekretaris BEM kah dia? Iya, Pak. Ada kegiatan apa kah BEM? Mau demo Maulid, lagi? Pak. Oh, Maulid. Maulid. Mantap. Ya. Kapan diadakan itu Maulidnya? Insya Allah hari Jumat, Pak. Hari Jumat. Oke. Masih ada yang tanyakan? Nggak ada. Oke, sudah cukup ya. Nanti materinya saya kasih ke Desi, nanti Desi yang distribusikan. Tetap semangat mengerjakan kuliah ya. Sampai jumpa. Kapan lagi mata kuliah apa lagi kita ketemu ya? Yang sama Pak Mahdar ya? Apa? Kajian sosial ekonomi, Pak. Kapan itu? Masih masuk kayaknya Pak Mahdar itu, masih 1 atau 2 kali pertemuan kayaknya. Masih 2 kali. Nah, masih 2 kali ya. Setelah Pak Mahdar lagi kita ketemu. Nah, bagus itu mata kuliah itu. Itu mata kuliah spesifik STIP itu. Itu tidak ada di universitas lain itu mata kuliah. Makanya kalau lulusan STIP itu punya ciri ya yang membedakan dari universitas yang lain karena dia punya mata kuliah khusus. Nah, sama misalnya kalau IPB, hampir semua kampus sih, kalau seperti IPB dia punya ciri khusus itu. Karena ada materi-materi tertentu, biasanya sih statistik biasanya. Kalau lulusan IPB, karena di orang IPB itu kalau S1-nya itu digonjot betul harus pintar statistik. Entah itu mahasiswa eksakta maupun ilmu sosial. Jadi keunggulan kalian di situ karena ada satu mata kuliah dari Steve ya. Oke. Nah, saya kira itu saja. Ini sudah 10 orang ya, sudah 9 orang. 10 dengan saya. Jadi yang tidak hadir perkuliahan kali ini si Sulham ya. Sulham sudah berapa kali tidak masuk dia itu? Kayaknya 2 ya. 2 atau 1 kali. Saya lupa, nanti saya cek di absen. Oke, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.